Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 1402018-079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan skill assessment dari CyberOps Associate volume 1.0. Nah, di sini masuk ke part 1, gather the basic information. Di bagian ini kita akan meninjau alert yang tercantum di security onion VM dan mengumpulkan informasi dasar untuk frame waktu yang kita inginkan. Masuk ke step 1, verify the status of service. Nah, di sini kita udah login sebagai analis, lalu di sini selanjutnya kita open terminal. Lalu ketikkan perintah sudo show status. Masukkan CyberOps passwordnya. Nah, di sini udah oke semua statusnya. Lalu when the NSM service is ready, di sini udah ready, log into SQL atau Kibana menggunakan username analis. Nah, di sini kita gunakan SQL. Masukin username-nya analis. Lalu passwordnya CyberOps. Kita select all, lalu start SQL. Nah, di sini udah. Selanjutnya identifikasi time frame the first Trojan attack including the date and approximate time. Di sini dimulai dari kemarin. Dia itu dimulai dari tanggal ini, dimulai tanggal 27 bulan 6 tahun 2017 dari jam 13.38 sampai 13.4432, sekitar 6 menit ya. Selanjutnya, these are not during this frame associated with the Trojan. Itu ada di sini dari current event bin HTTP request downloading apa ya? Downloading HTTP downloading X hingga ini sampai Trojan push.scnc response. Sampai sini police DSL possible for SSL traffic. Kemudian list the internal IP address dan external IP address involved. Jadi di sini itu internal IP address-nya ada yang ini, yang 192.168.1.96. Ini adalah host yang terinfeksi karena di sini bisa dilihat dia ada request untuk mendownload, dimana requestnya itu dari suatu server yang ini meminta suatu host untuk mendownload X. Lalu di sini ada backdoor, di sini bisa dilihat ada backdoor di mana dia berada pada host yang akan diserang. Jadi dia berada pada host ini 192, IP-nya 192.168.1.96. Ini host yang diserang karena terdapat backdoor dari host ke suatu server yang kita ketahui bahwa si 192.168.1.96 ini adalah hostnya. Kalau untuk external IP address-nya berarti yang lainnya, IP yang lainnya berarti external IP address. Selanjutnya masuk part 2, learn about the exploit. Di part ini kita akan belajar lebih banyak tentang exploit. Masuk ke step 1, infected host. Berdasarkan alamat IP dan dari MAC komputer yang terinfeksi berdasarkan alamat MAC, apa vendor chipset NEIC, hit network miner atau pencarian di internet. Nah, di sini kita buka network miner. Nah, di sini ada IP-nya 192.168.1.96, ada MAC-nya ini 0015C5DEC73B, lalu vendornya ada Dell. Setelah itu
berdasarkan alert kapan, tanggal, waktu, UTC, dan bagaimana privasi transaksi. Tunjukkan masukan dan perintah di terminal untuk menekan zona yang untuk ditampilkan. Di sini kita buka file, kita cari waktunya. Waktunya itu ada di sini pukul 13.38 UTC. Lalu how did malware, bagaimana malware menginfeksi PC, gunakan pencarian seperlunya. Di sini kita buka Chrome dulu, browser. Kita cari apa itu sih? Kita cari what is the Trojan. Di sini. Nah, jadi user yang divisi 192.168.19 ini mengakses domain berbahaya dan mengakses. Terus sih kalau untuk Trojan ini adalah Trojan downloader. Artinya tujuannya adalah mendownload, mengunduh, dan menginstal file yang berbahaya tambahan. There are those of the downloaded Trojan folder, but Vista is actually more sophisticated. The most, but this obviously is the Vista control server rather than the Trojan. When execute, saat jalankan, Vista melaporkan kembali ke salah satu beberapa alamat IP address, IP server control yang tertanam di dalam code. Server listen pada port TCP port 80 dan pretend menjadi server web APC. Mendirikan beberapa request tidak have the correct URL. Format will be answered with the following content. Ini bisa dibaca. Masuk ke step 2, examine the exploit. Berdasarkan alat affiliate yang terkait dengan permintaan HTTP GET, file apa yang di-download, daftar domain berbahaya yang diamati, dan file yang di-download. Sini kita ke SQL, kita buka ini. Sini ada permintaan GET, itu ada filenya gerp.gun, hostnya ada matia.com. Lalu di sini selanjutnya ada file outro.x, hostnya loudheartstudio.nl. Lalu di sini kita buka transkrip. Ada file wp.x di mana hostnya itu pantagepoint.technology.com, nama hostnya. Setelah itu use any available tools atau gunakan alat apapun yang tersedia di security and VM. Tentukan dan catat hasil SH256 untuk file yang diunduh dan memungkinkan terinfeksi komputer. Nah, kita buka ntar file-filenya. Selanjutnya di sini navigate to virus total. Habis itu kita masuk ke virus total. Kita copy hash yang tadi, masukin ke virus total. Kita buka virus total. Kita network miner. Lalu pilih file. Kita calculate ini untuk lihat hashnya. Nah, ini kita copy hashnya, masukin di sini. Kita gunain yang search. Lalu selanjutnya yang ini. Yang pro. Kita copy lagi S256. Search, lalu kita paste. Selanjutnya yang ini kita network miner, files, kita buka, kita copy, kita search di virus total. Nah, ini ada
ada file pertama. File pertama itu sini mengatakan 58 dari 67 itu mengatakan bahwa ini malicious, file yang berbahaya. Sini ukurannya ada 236 KB. Lalu file type-nya itu win32.x. Nama lainnya ada ini, test, temp, bla bla. Kemudian target measure-nya ini Intel 36 OLED Precision and compatible processors. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua, yang Pro.x. Ini dari 60 dari 68 mengatakan ini malicious. File size-nya ada ini 323 KB. Lalu di sini file types-nya itu win32x. Other names-nya ini ada pedal.x, touch with also test 3 dan lainnya. Yang ini bisa dibaca. Target mesinnya itu ini sama yang tadi, Intel 386 OLED processor and compatible process. Lalu yang terakhir ada file dari wp.x. Ini dari 55 dari 68 mengatakan ini berbahaya. Ukurannya ada 300.50 KB. Lalu file types-nya win32x. Nama lainnya ada test 2, ada test underscore 3 dan lainnya. Ini bisa dilihat. Dan targetnya juga sama, Intel 386 OLED processor and compatible processor. Kemudian examine, periksa alat lain yang terkait dengan host yang terinfeksi selama jangka waktu ini dan catat temuan Anda. Nah, di sini ada yang ini, equalize internal lookup domain dari myit.opensdns.log lookup in DNS lookup kontennya ini. Nah, di sini dia infeksi dimulai ketika si host yang ini, host 192.168.1.96 ini melakukan pencarian DNS melalui domain yang jahat. Dan di sini ada destination portnya ini ada 208.67.222.222. Selanjutnya step 3, report your findings. Summarize your finding based on the information you get gathered from the previous part. Summarize your findings. Nah, jadi si host 192.168.1.96 ini PC yang menjalankan Windows mengakses domain berbahaya untuk permintaan DNS dan dia terinfeksi oleh pseudo Trojan. Lalu si pseudo Trojan ini berpura-pura menjadi web server Apache yang listen pada port 80. Nah, setelah dia terinfeksi, Trojan pseudo mendownload berbagai macam malware, tadi file malware. Di PC yang diperiksa, 3 malware yang di-download itu tadi yang pertama ada si Gurf.gun. Ini Gurf.gun, terus di sini ada si troll.x, dan di sini ada wp.x yang di-download. Filenya itu ada 3. Dan file-file ini diperiksa di virustotal.com menggunakan hasil yang tadi di copy ketiga file ini dan diverifikasi bahwa ketika file ini merupakan malware. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.